Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Aspirasi Publik hari ini hadir bersama saya, Ida Almadani. Ya pemirsa, Aceh Jaya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan kepemimpinan yang visioner dan juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh Jaya. Dan Aceh Jaya terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan juga pembangunan daerah. Dalam 100 hari kepemimpinan Bupati Aceh Jaya, berbagai program tentu sudah diluncurkan sebagai program unggulan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan juga kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur. Nah, bagaimana kinerja Bupati Aceh Jaya dengan program-program unggulannya? Apa tantangan yang telah dihadapi dan bagaimana strategi ke depan untuk menjadikan Aceh Jaya lebih makmur lagi, bangkit lagi? Kita akan bahas bersama dengan Bupati Aceh Jaya, Safandi Essos MAP. Assalamualaikum Pak Safandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di TVRI Aceh hari ini, Pak. Siap. Baik, dalam aspirasi publik ini kita akan mengangkat tema 100 hari kerja Bupati menuju Aceh Jaya bangkit. Tapi sebelum itu pemirsa, kita akan saksikan bersama terlebih dahulu visual berikut ini. 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Aceh Jaya. Baik, itu tadi kita sudah saksikan sedikit visual terkait dengan kerja yang sudah dilakukan selama 100 hari ini ya Pak ya. Tapi mungkin tentu 100 hari merupakan satu momen yang tepat begitu untuk melakukan evaluasi dalam program-program unggulan yang telah diluncurkan untuk masyarakat. Secara umum saya terlebih dahulu Pak, sebelum kita nanti akan membahas secara satu persatu begitu. Apa saja sih sebenarnya Pak dalam 100 hari ini program-program unggulan yang telah Pak Safandi bersama dengan tim luncurkan untuk masyarakat Aceh Jaya? Oh, baik, yang pertama kami sudah melakukan yaitu JUS, Jatung Urung Sakit namanya. Dari awal SUS masih kita laksanakan juga yaitu program sebelum kita. SUS itu merupakan adalah Sawu Urung Sakit. Tapi dalam 100 hari itu kita melihat bahwa ke depan banyak yang masyarakat Aceh Jaya yang belum mempunyai sepeda motor. Jadi dalam hal ini inisiatif kami adalah melalui JUS ini sehingga orang itu ada yang bawa. Jadi JUS itu Jatung Urung Sakit, apabila ada yang sakit bisa ditelepon ke puskesmas terdekat sehingga orang puskesmas langsung menjemput. Oke. Jadi manfaat dari sepeda motor ini sendiri? Maksudnya? Ya tadi belum banyak yang memiliki sepeda motor, maksudnya dari masyarakat setempat begitu, sehingga perlu ada orang yang bisa membantu. Harus kita jemput. Jangan sampai ada keluarga yang meminta tetangganya harus diantar ke rumah sakit. Itulah inisiatif kita adalah JUS. Kemudian ada Satgas Penanganan ODGJ Bebas Pasung. Itu sudah kita laksanakan beberapa bulan yang lalu, sehingga di Aceh Jaya
kalau ada izin dari keluarga, yaitu tidak ada lagi ODGJ yang dipasung. Kemudian ada lagi yang kita lakukan yaitu pre-ambulan. Intinya dari Rumah Sakit Tengku Umar mau rujuk ke provinsi, mereka tidak lagi mengeluarkan uang di muka. Jadi kan masyarakat kita banyak yang susah, sudah sakit dia, sudah seminggu di Rumah Sakit Tengku Umar Aceh Jaya, sehingga uang pendamping nggak ada, lagian harus dirujuk ke provinsi, sehingga kan butuh uang ambulan yang di muka itu. Jadi kita inisiatif daripada pemerintah daerah adalah to pre. Kemudian ada lagi Satgas Pengendalian Gajah, itu selama 1 hari sudah kita bentuk karena kita tahu bersama bahwa provinsi Aceh ini nggak ada solusi masalah penanganan gajah. Intinya gajah boleh memakan punya rakyat, tapi rakyat tidak boleh mengganggu punya gajah. Mungkin salah satunya adalah kami inisiatif untuk membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya adalah salah satu itu hama gajah, tantangan yang luar biasa. Kemudian ada lagi yaitu jalan kampung bebas lubang, walaupun itu belum sempurna kita lakukan, tetapi kita coba yang bahwa itu merupakan adalah laju transformasi bagi masyarakat sehingga dapat lancar. Inisiatif dari kami adalah untuk membangun Aceh Jaya tanpa lubang. Ada jalan-jalan yang berlubang, mungkin menurut kemampuan Aceh Jaya akan kita tutup. Kemudian ini lagi M2BC kalau nggak salah, yaitu Masjid Menasah Bebas Cung. Bebas Cung, Jadi Cung oleh Pube Home. Intinya bebas Cung, intinya adalah masjid itu harus bersih. Menasah masjid harus bersih. Kemudian penetapan usulan WPR, yaitu wilayah pertambangan rakyat, itu harus kita sterilkan, jangan sampai nanti ada yang ilegal yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, sehingga dengan ada wilayah WPR ini masyarakat kita dapat membuat satu koperasi supaya bisa mengambil hasil alam yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Kemudian penyelesaian tapal batas kampung itu merupakan adalah konflik antar kampung, sudah mampu kita selesaikan beberapa titik, walaupun ada beberapa titik yang sudah masuk ke ranah Polda akibat konflik antar kampung, yaitu masalah tapal batas. Makanya di Aceh Jaya menurut kami itu adalah program sangat strategis, harus kita lakukan pencegahan dini sebelum terjadi konflik lagi. Kemudian ada lagi yaitu Kota Calang menuju Adipura. Kan sekarang mungkin dari Mbak tahu bahwa di mana itu Calang. Sebelum ini bahwa kita itu nggak tahu Kota Calang di mana. Orang kalau dari Banda Aceh menuju Kota Calang, tahu-tahunya udah nyampe ke Melabu. Jadi dari Melabu kalau mau singgah di Calang, tahu-tahunya udah nyampe Grute. Jadi udah nyampe Grute ini udah perbatasan antara Aceh Besar dengan kita Aceh Jaya. Kemudian penyelenggaraan sekolah percontohan, yaitu dari kita adalah setiap kecamatan akan kita lakukan, yaitu SBB, namanya Sekolah Bina Bersama. Jadi setiap kecamatan kita lakukan yang pertama untuk SD Unggul 1, kemudian SMP Unggul 1. Itu merupakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh Jaya, sehingga kita memberikan satu kecamatan itu satu sekolah percontohan SD dan SMP. Kemudian setelah itu yaitu akses internet kampung terpencil. Ya, kita tahu yang bahwa di Aceh Jaya itu masih banyak kampung-kampung yang belum mempunyai internet ataupun belum mempunyai signal. Jadi maka oleh karena itu kita memberikan Starlink kalau nggak salah kemarin itu. Jadi kampung-kampung yang belum bisa memanfaatkan nikmatnya kebebasan akses internet, sehingga dengan kita antarkan Starlink ini ke setiap kampung yang masih tinggal, itu merupakan sekarang masyarakat setempat sudah bisa menghubungi pihak rumah sakit dari tempat mereka yang hari ini masih tertinggal. Dengan kehadirannya Starlink, akses internet dari kabupaten, sehingga mereka sudah bisa tidak lagi langsung kalau ada persoalan yang harus
dibicarakan, tidak Bisa lagi lebih cepat. harus mudik, Oke, harus oke. harus berangkat. Tetapi Komunikasi bisa lebih cepat hari ini begitu ya sudah Pak ya? bisa berkomunikasi dengan cepat. Mhm, Ini apa ada kamar di rumah sakit. Nah, mmm, mereka itu kan udah tahu juga. Jangan oke. sampai nanti dari daerah terpencil datang ke Kota Jalang sehingga udah nyampe di Kota Jalang mereka harus nunggu. Mhm, Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dulu oke, dalam 100 hari bahwa oke. kinerja kami itu ada 11 program. Ada 11 program yang sudah diluncurkan Ya, begitu sudah ya di untuk launching bersama. masyarakat Aceh Jaya dan tentu ini menjadi seperti saya katakan di awal tadi adalah mengevaluasi Ya. adalah momen yang tepat di 100 hari kerja kepemimpinan dari Aceh Jaya ini. Nah, bagaimana Bapak Bupati mengevaluasi kinerja pemerintahan selama 100 hari terakhir ini dan apa sih yang menjadi prioritas utama dari 11 program unggulan yang sudah diluncurkan ini, Pak? Jadi yang pertama prioritasnya adalah tetap persoalannya yaitu kita apa namanya mm, memberikan ataupun menghias wajah Kota Calang. Hmm. Itu prioritas utama dari pasangan Salim yang bahwa kekalahan ataupun kekurangan di Aceh Jaya adalah orang ada tamu kita yang dari apa namanya dari mancanegara ataupun Mhm. dari dalam kabupaten di luar kabupaten ataupun dari provinsi lain Mhm. itu orang senang ke Aceh Jaya tetapi wajah Aceh Jaya ini belum tahu Belum ya. tahu. Ah, Jadi akan dibangun apa ikonnya ikon Aceh Aceh Jaya Jaya itulah begitu. impian kami adalah jalan 2 jalur. Mhm. Kemudian pembangunan yang harus kita kembangkan Aceh Jaya. Makanya saya di penutupan hari Piasan Raya di Aceh Jaya kemarin pernah saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Aceh Jaya bahwa kalau memang ada daerah yang masih ketinggalan, mohon bersabar. Saya di tahun 2026 ini akan saya bangun dulu Kota Calang. Oke. Nah, supaya kita tidak lagi malu dengan tetangga Mhm. yang di kiri kanan lah, Aceh Barat dan Aceh Besar, ya kan. Mhm. Walaupun semampu kita, karena sekarang kita tahu bahwa efisiensi anggaran itu yang luar biasa. Ya. Oke, itu menjadi hal yang penting membangun wajah kota Aceh Aceh Jaya Jaya. begitu sehingga ini menjadi satu program unggulan yang apa diprioritaskan dalam pembangunan daerah di tahun 2026 Ya. nanti kita sudah lihat ini loh dia Ah, kota Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Jaya gitu, Pak ya. Nah, kemudian tentu untuk membangun trust nih baik untuk masyarakat juga gitu. Ada langkah-langkah yang perlu Pak Safandi ambil begitu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga. Nah, sejauh ini apa yang dilakukan oleh pemerintahan, Pak? Nah, yang sudah kita lakukan yaitu merupakan bagian transformasi, mewujudkan transformasi di Kabupaten Aceh Jaya. Salah satunya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat terhadap apa yang kita sampaikan tadi adalah tergantung kesehatan, itu Mhm. kan pelayanan dasar yang harus kami berikan kepada masyarakat dan kesejahteraan mereka, Mhm. yaitu melalui UMKM yang kita berikan sehingga peningkatan ekonomi di Aceh Jaya itu cepat. Tadi cepat dan adanya apa namanya mutu ekonomi sehingga daya saing dengan daerah-daerah lain dapat terlaksana. Oke, kalau untuk transparansinya sendiri Pak, bagaimana kemudian masyarakat bisa melihat bahwa program-program yang diluncurkan oleh pemerintahan saat ini adalah program-program yang memang tepat sasaran dan kemudian dikerjakan dengan baik oleh pemerintah. Seperti apa Pak Safandi melakukannya? Ya sekarang sudah kita tampilkan memang Mhm. baik dari Kominsa Mhm. itu memang transparan kita kembangkan bahwa baik pembangunan yang kita lakukan itu bisa dilihat oleh masyarakat semua. Oke, Jadi apalagi sekarang ini kan kita media sosialnya sudah berkembang di mana-mana. Apapun betul. yang dikerjakan oleh pemerintah itu semua rakyat sudah bisa memberikan kritikan dan saran ataupun masukan. Itu bahkan dari dalam 100 hari ini ada yang memuji, ada yang ini, ada yang itu Mengkritik yang ya. mengkritik. Mhm. Itulah punya transformasi yang apa namanya, yang transparansi dan terbuka bagi masyarakat publik demi supaya masyarakat ini tidak salah paham terhadap pemerintahnya. Oke, pujian tentu menjadi motivasi Ya. bagi pemerintah Aceh Jaya sendiri untuk meningkatkan kualitas pembangunan di daerah. Tapi kalau ada kritikan, Pak, bagaimana kemudian pemerintah sini menghadapi kritikan yang datang dari masyarakat
untuk tentu ini juga menjadi motivasi juga bagi pemerintah Aceh Jaya. Ini bagaimana Pak? Kritikan itu memang sebenarnya wajib, Wajib. supaya pemerintah ini jangan lalai dia. Kalau lalai terlena dengan hal-hal yang tidak diinginkan, mungkin masyarakatnya kan kurang menikmati lah pembangunan Aceh Jaya. Makanya kami sebelum pelantikan kemarin itu sudah kita kembangkan isu yang bahwa kami mohon masukan dan kritikan daripada masyarakat publik. Apalagi dari peran para ulama ini kami sangat butuh. Makanya di Aceh Jaya itu tidak ada persoalan masalah kritikan masyarakat. Bahwa kita setiap pemimpin memang harus dikritik. Kalau nggak sanggup dikritik, itu nggak boleh jadi pemimpin. Dipuji tak terbang, dikritik tak tumbang, begitu Iya, ya Pak. aman itu. Baik, kemarin juga sempat lihat beberapa informasi bahwa Kabupaten Aceh Jaya juga akan membangun kerjasama dengan Amazon Web Service ya Pak untuk terkait dengan digital di sektor pelayanan publik. Ini seperti apa Pak? Ini merupakan adalah salah satu, karena sekarang ini kan di zaman digital ini kan harus semuanya melalui sistem. Betul. Makanya, Teknologi ya Pak. Teknologi yang canggih. Makanya kita juga nggak mau tinggal. Sekarang bahkan di tahun 2026 di sekolah-sekolah itu sudah kita persiapkan bahwa sistem digital semua. Oleh karena itu kami sangat terbantu dengan kehadirannya digital ataupun Amazon yang sudah membantu pemerintah Aceh Jaya ke depan, sehingga pemerintah ini tidak bekerja sendiri, tapi banyak yang mengerjakan walaupun melalui sistem elektronik ke depan. Oke, baik. Tadi ada pembangunan infrastruktur ya Pak ya. Ini mungkin salah satu tadi yang program Bapak sebutkan dari 11 itu salah satunya adalah penambal jalan berlubang ya. Iya. Jalan Gampung Bebas Lubang begitu ya. Dan kemudian ini tentu berdampak secara positif di masyarakat. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana kemudian program infrastruktur, pembangunan infrastruktur ini berdampak terhadap masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya? Iya, yang sekarang yang sudah kita laksanakan memang itu satu beban juga bagi pemerintah daerah, karena waktu kita launching adalah jalan bebas lubang, ternyata kemampuan daerah tidak semuanya tidak bisa mengcover masalah lubang itu. Semuanya, makanya ada masyarakat di sebagian kok di daerah kami belum, kok di situ udah di launching ini itu kan ada juga nanti timbul itulah yang namanya tantangan pemerintah membangun tidak mampu dalam 1 tahun, tapi dari masyarakat setempat itu kalau kita bilang ini udah bebas lubang, daerah kami belum. Jadi persoalan itu tetap hadir di dalam kabupaten kita, yang bahwa kehadiran kita ini untuk membuat satu persatu lokasi harus bebas lubang, tetapi keinginan masyarakat harus segera semuanya. Segera selesai begitu. Segera selesai dilaksanakan dalam 1 tahun, kan itu tidak mungkin. Ya, tentunya harus secara bertahap begitu ya Pak. Apalagi kita ke depan ini, saya bilang tadi, yaitu untuk membangun wajah Kota Calang sebagai ikon Kabupaten Aceh Jaya adalah kita di tahun 2026 kan Pora di sana, kalau tidak berubah ya, yaitu sebagai tuan rumah Pora, makanya kita harus siap bagaimana menghias wajah Kota Calang sehingga ada tamu dan kawan-kawan kita nanti adalah kenang-kenangan di situ bahwa enak loh di Aceh Jaya. Ini kesempatan ya bagi Aceh Jaya untuk memperkenalkan Kabupaten Aceh Jaya memiliki potensi yang luar biasa gitu. Salah satunya adalah tadi harus ada infrastruktur jalan yang benar-benar memadai begitu ya. Baik. Tapi kalau melihat ini menjadi satu program unggulan, artinya banyak sekali masalah jalan berlubang di sana ya Pak ya. Iya, banyak. Dan ini sepertinya berat sekali karena memang perlu bertahap tadi ya. Karena kita pembangunan jalan kan ada yang dilakukan di tahun 2009. Jadi sekarang kan udah mulai rusak kembali dia. Jadi makanya itu beban pemerintah pasangan Salim ini adalah di tahun 2025 ke tahun 2030. Itulah pekerjaan yang harus diberikan kepada masyarakat publik sehingga masyarakat tidak ada terkendala yang bahwa sekarang laka lantasnya akibat lubang. Jadi untuk transportasi nanti akan lebih aman begitu ya. Baik. Terkait dengan masalah tapal batas Aceh Jaya ini Pak, setiap kampung ini kan jadi program prioritas juga di 100 hari pemerintahan Bupati Aceh Jaya. Nah, ini persoalan yang muncul di masyarakat sebenarnya seperti apa sih Pak sehingga ini menjadi satu program yang menjadi program unggulan?
Itu bukan persoalan lagi sebenarnya, sudah menjadi permasalahan. Permasalahan, oke. Jadi intinya karena setiap kampung di sana sekarang ini kan banyak yang mengklaim yang bahwa itu wilayah kami. Yang desa A wilayah kami, desa B juga wilayah kami. Maka kehadiran pemerintah pasangan Salim ini dalam 100 hari daripada nanti setelah konflik kita tangani, sehingga inisiatif kita bahwa sebelum terjadi konflik langsung kita masuk untuk menjadi penengah bagi kedua belah pihak sehingga di desa tersebut tidak ada lagi masalah konflik tapal batas. Sehingga ke depan banyak desa-desa yang sudah aman dengan konflik tersebut. Karena sekarang itu di Kabupaten Aceh Jaya antara desa Rantau Panjang dengan desa Padang Datar itu sudah ke Polda. Masalah tapal sudah batas. Digugat sampai ke tingkat Polda. Makanya inisiatif kami gerak cepat itu merupakan program strategis. Karena saya kan sebelum jadi bupati pernah juga di DPR. Banyak yang dari masyarakat aspirasi dari masyarakat datang ke DPR bahwa tolong selesaikan Pak. Bahkan tahun sebelumnya nggak ada sedikit pun anggaran yang kita berikan kepada pihak TAPEM untuk menyelesaikan tapal batas. Tetapi walaupun begitu efisiensinya anggaran yang luar biasa di Kabupaten Aceh Jaya, tapi tetap kita pertahankan karena itu merupakan adalah program yang sangat strategis bagi kami untuk menyelesaikan konflik masyarakat di desa-desa masing-masing. Oke, jadi sejauh ini sudah berapa kampung ataupun desa yang sudah clear untuk persoalan tapal batas ini, Pak? Ya, alhamdulillah menurut laporan dari pihak TAPEM dan asisten 1 di pemerintah Aceh Jaya itu sudah 9 kampung. 9 kampung sudah berhasil ya diselesaikan. Jadi kita kalau nggak salah dari anggaran yang kita anggarkan kemarin itu bisa diselesaikan 30 titik. 30 titik, tapi hari ini baru dalam 100 hari itu sudah selesai, sudah clear, yaitu sekitar 9 titik. Berarti ada 11 titik lagi masih dalam proses. Dan yang 10 titik lagi itu belum sama sekali. Oke, baik. Aceh Jaya juga memiliki potensi yang luar biasa dan ini tentunya bisa meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Aceh Jaya. Seperti apa program unggulan dan bagaimana hasilnya di 100 hari ini kita akan bahas setelah yang satu ini ya Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali dalam Aspirasi Publik. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Aspirasi Publik. Baik, kita akan lanjutkan terkait dengan perekonomian daerah nih Pak. Kalau bicara soal potensi Kabupaten Aceh Jaya tentu ada potensi besar di sana seperti perikanan misalnya, kemudian dari sektor mangrove juga tambak di sana juga menjadi satu potensi dari kabupaten tersebut. Nah, bagaimana kemudian ini bisa menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Aceh Jaya untuk meningkatkan perekonomian daerah dalam 100 hari kepemimpinan, apa yang sudah dilakukan untuk ini Pak? Ya, yang pertama memang potensi yang ada di Kabupaten Aceh Jaya adalah selain pariwisata, tentunya ada mangrove yang merupakan sebagai penghasilan di Kabupaten Aceh Jaya, tambak, tapi merupakan itu kan tambak punya orang luar, punya orang luar yang berinvest ke Aceh Jaya, mungkin dari situ bisa juga memberikan sedikit pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat kami, yaitu sudah dapat bekerja di lapangan kerja. Tetapi harapan kita ke depan masalah peningkatan ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya, kita tetap ke arah perkebunan. Karena di sana kan hutan tidurnya masih luas. Jadi kita himbau kepada setiap masyarakat yang ada di kecamatan ataupun di desa tersebut yang mempunyai lahan, tetap kita tingkatkan dari segi kebun sawit. Di sana saya lihat alhamdulillah 70% masyarakat Aceh Jaya itu sudah menikmati dari hasil perkebunan sawit. Oke. Dan sejauh ini dari pariwisata, dari sektor perkebunan tadi, bagaimana kemudian kepemimpinan Bapak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ini kan juga nanti penting sekali untuk bisa mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang tadinya wajah kota Kabupaten Aceh Jaya mau ditampilkan begitu. Nah, ini kan salah satu support sistemnya adalah penghasilan daerah, pendapatan daerah. Nah, seperti apa Pak strateginya? Ya, kita sudah bekerja sama dengan semua stakeholder ataupun SKPK yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Itu dengan banyaknya hasil perkebunan dari sawit,
sehingga kita dana bagi hasilnya dari setiap perusahaan di sana itu masuk. Walaupun sekarang masih 2 perusahaan yang ada di Aceh Jaya di bagian mesin PKS di sana, sehingga kemudian tindak lanjut daripada pemerintah ke depan yang bahwa mendata semua yang ada kebun, sehingga kan dapat meningkatkan PHD dari situ. Oke. Makanya dari pemerintah daerah dari sebelumnya sampai ke depan, yaitu kerja utama kami yang sangat harus diprioritaskan adalah mendata semua perkebunan sehingga dapat meningkatkan PHD. Oke. Untuk support masyarakatnya sendiri, untuk petaninya Pak, ini kan Untuk perlu seperti petaninya bibit, pupuk ya dan sekarang sebagainya. ini kan sudah banyak kita berikan, yaitu bibit, Ya. pembibitan, yaitu bibit sawit. Itu kita berikan kepada petani yang ada di Aceh Jaya yang mau berkebun. Makanya melalui Dinas Pertanian kita sudah memberikan, yaitu di tahun 2026 anggaran untuk pembibitan sawit. Itu salah satu langkah yang bisa kita kembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan secara tepat mungkin di Aceh Jaya. Oke. Satu lagi yang menarik mungkin dari Kabupaten Aceh Jaya, karena di sana punya potensi hasil alam berupa emas ya Pak. Ini jadi salah satu program unggulan juga ya ini tadi Pak, wilayah penambangan rakyat begitu ya. Nah ini seperti apa Pak? Ya, yang sekarang yang sudah berjalan kan dari masyarakat setempat kan kalau untuk ngurus izinnya kan nggak mampu. Ya. Sambilan ini menunggu dari investor, nanti mungkin kita mengharapkan kepada salah satu investor bisa masuk ke Aceh Jaya, tetapi dengan hal-hal yang bagus lah, yang positif, jangan berdampak kepada masyarakat. Makanya oleh karena itu kita kalau ada investor melalui koperasi masyarakat. Koperasi masyarakat. Sehingga masyarakat terlibat, pihak inspektor yang mendukung. Tapi kalau program kami tidak masuk penetapan usulan wilayah pertambangan rakyat itu dalam prioritas, mungkin nanti ke depan kan langsung investor datang dari pusat langsung ke tempat kita. Sehingga makanya sekarang di mana ada tempat-tempat yang berpotensi ada emas, makanya kita jaga. Bahkan masyarakat setempat di sekeliling itu ada yang sudah menanam kebun, supaya bisa masuk dalam wilayah pertambangan rakyat. Oke. Seberapa besar sih sebenarnya Pak potensi emas ini yang tentu menjadi prospek di masa depan Kabupaten Aceh Jaya? Alhamdulillah Aceh Jaya memang di mana-mana ada emas itu. Tetapi karena sekarang kita masih memberikan bahwa wilayah itu kepada rakyat, karena kan di sana itu masih 3 meter udah dapat, ya kan? Jadi kalau nanti memangnya secara tradisional ataupun manual itu nggak bisa dilaksanakan lagi oleh masyarakat kita, mungkin kita harus membutuh investor, sehingga Aceh Jaya cepat maju lah. Kemudahan untuk investor sendiri Pak untuk masuk ini kan menjadi satu tantangan sendiri ya, tidak hanya Kabupaten Aceh Jaya, kabupaten yang lainnya juga untuk mengundang investor ke Aceh ini masih jadi satu kendala. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya gitu untuk bisa memiliki daya tarik tersendiri agar investor ini mudah masuk? Mungkin yang pertama adalah memberi kenyamanan bagi mereka. Karena mereka sebelum-sebelumnya ini pengalaman kita di Aceh Jaya, bahwa kalau datang investor sudah udah nyampe di Aceh Jaya, kemudian dapat dengan orang kita di sana, maksudnya bertemu, kemudian diajak ke lokasi, udah lihat lokasi, langsung minta uang dari investor. Jadi setelah minta uang, izinnya nggak jelas, kemudian lokasinya udah tumpang tindih, makanya oleh sebab itu salah satu langkah investor, udah malas dia datang ke Aceh, umumnya, khususnya ke Aceh Jaya. Makanya dari sekarang kita tidak memprioritaskan, mempersulitkan para investor, tetapi mereka lihat sendiri lokasi, bagaimana menangani nanti jangan sampai ada dampak kepada masyarakat di sekitar. Kita beri jalan terbuka bagi mereka sehingga mereka bisa menikmati dan melihat di seputaran lokasi yang ada potensi emas,
Kalau memang yakin, dilanjutkan. Kalau nggak yakin kan nggak ada masalah. Oke, artinya memang masyarakat dipersiapkan terlebih dahulu untuk Ah, kedatangan para investor ini, dan tentunya menjadi prioritas adalah dampak lingkungan yang akan iya. terjadi ketika ini terjadi penambangan, begitu ya Pak ya? Iya, Oke, karena kita mengharapkan kepada pihak investor Mhm. tetap izinnya dari bawah ke atas dulu, biar Oke. sinkron dengan masyarakat, dengan kecamatan tersebut. Jangan sampai nanti dari atas sudah izin sudah beres semua sehingga enggak cocok dengan masyarakat setempat. Mhm. Karena di Aceh Jaya sekarang memang sudah mulai satu investor di di kecamatan Sampoinit, Mhm. kalau nggak salah Ijirngeh itu udah mulai pengeboran. Oke, Ah, oke, sudah mulai kalau pengeboran. nggak salah PT Azam ya, Mhm, mhm. itu kalau nggak Oke, salah. oke. Dan ini tentu baik untuk meningkatkan kesejahteraan Ya. masyarakat nantinya begitu. Tapi kalau kita melihat Pak ya, Kabupaten Aceh Jaya ini kan menjadi salah satu kabupaten di Aceh yang juga termasuk menjadi satu kabupaten miskin ekstrim gitu ya Pak. Masih banyak di sana masyarakat kita di bawah garis kemiskinan. Nah, ini menjadi tantangan besar bagi pemimpin saat ini begitu Pak Safandi sebagai Bupati Aceh Jaya. Apa yang dilakukan oleh eh, kepemimpinan Bapak sekarang untuk bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat ini agar lebih baik? Ya, pertama langkah kami kalau yang ditinggal di apa namanya di pinggir hutan itu Hmm. tetap kita suruh kepada mereka lah bangun lahan tidur itu. Oke. Salah satunya adalah perkebunan sawit maupun jengkol itu apa namanya apa yang disukai oleh masyarakat dan Mhm. yang memang salah satu dari proyek yang kita bangun adalah memberikan bibit kepada Oke. mereka. Kemudian yang tinggal di pesisir itu kita tetap kita tingkatkan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan memberikan apa yang mereka butuhkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian di pesisir. Oke. Seperti nelayan butuh apa namanya bot, Mhm. ya kan? Itu merupakan adalah alat tangkap. Oke, ini Itu, kan juga masih menjadi satu problem bagi masyarakat nelayan khususnya Pak ya, bahwa alat yang digunakan masih tradisional begitu ya, iya. belum masuk peralatan yang modern, menjadi hambatan tentu. Nah, kalau dari pemerintah sendiri untuk bisa mensupport masyarakat ini bagaimana Pak? Ya, secara umum memang masyarakat kita di sana dalam apa namanya mencari ikan memang secara manual Hmm, ataupun secara tradisional, ya kan? tradisional. Ya, untuk sementara ada beberapa pihak nelayan sudah hampir secara modern. Oke. Sudah ada apa namanya tempat lihat ikan. Mhm. Nah, jadi sehingga mereka sedikit demi sedikit sudah ada secara modern juga cari ikan di sana. Oke. Tetapi secara umum banyak yang Masih 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 banyak tradisional. didominasi. Ya. Oke. Sejauh ini dalam 100 hari kepemimpinan Bapak secara signifikan terkait dengan kesejahteraan masyarakat ini, apa sih yang paling terlihat ini Pak? Apa program dari pemerintah yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ya, yang pertama adalah di segi perkebunan. Perkebunan tadi. Oke. Perkebunan itu memang sangat signifikan 1 tahun terakhir ini, walaupun sebelum sudah kita mulai, Mhm. tapi tahun ini mereka udah sadar bahwa melalui perkebunan ini bisalah menghidupi anak-anak kita dan keluarga kita. Oke. Jadi kalau dulu-dulu kan dibandingkan ini adalah pegawai, ini masyarakat apa namanya masyarakat tertinggal. Oke. Artinya itu masih ada perbandingan. Tapi sekarang ini bahkan pegawai di sana sudah banyak apa namanya berpindah kepada pertanian dan perkebunan. Oke, ketimpangan sosial menjadi satu Iya, indikator indikator. penilaian ya Pak, bahwa sekarang sudah ketimpangan itu sudah semakin tipis lah begitu ya Pak ya. Iya. Artinya masyarakat sudah mulai bangkit di sana. Baik, kita menuju ke akses layanan kesehatan dan pendidikan ini Pak. Kita awali dari kesehatan. Tadi menarik bahwa ada layanan yang juga disoroti saat ini terkait dengan kesehatan mental, yaitu ODGJ begitu Pak. Ini menjadi program dari Pak Safandi sendiri. Nah, apakah ini memang menjadi satu persoalan yang besar bagi Kabupaten Aceh Jaya? Kita memiliki masyarakat yang dengan jumlah yang besar terkait dengan masalah kesehatan mental ini. Ya, itu kan merupakan salah satu tugas pemerintah itu sebenarnya. Hmm. Karena ODGJ ini kan merupakan manusia juga. Hmm. Jadi dalam hal ini langkah yang diambil oleh pemerintah daerah yang bahwa
supaya ODGJ ini jangan lagi yang memang dipasung. Jadi kalau dipasung di rumah itu kan mereka tidak ada kehidupan kehidupan bebas lah, Iya. merdeka di kampung sendiri. Walaupun kita tahu bahwa ODGJ ini memang menjadi salah satu adalah pengacau di kampung-kampung. Nah, maka oleh sebab itu kita ambil dari Pasung, kita berangkatkan. Bahkan sekarang ini kan di provinsi sudah diberikan bukan bukan pengobatan sesaat lagi, tetapi sudah berkelanjutan. Bahkan ada binaan daripada provinsi. Makanya ini merupakan adalah salah satu yang kami buat ini merupakan dukungan bagi program pemerintah provinsi. Karena kerjasamanya yang baik antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi, sehingga kita dapat melakukan ini. Ada yang pasung, kita bebaskan, kita datang kepada keluarga bahwa ini bukan lagi pengobatan sementara. Karena keluarga ini sudah malas. Beberapa tahun yang lalu sudah diambil dari tempat pasung itu, dibawa setelah diobati 1 bulan, kemudian dikembalikan lagi sehingga dia berbuat onar lagi di kampung-kampung, makanya malu keluarga. Ini salah satu yang kita lakukan bebas pasung ini adalah demi menjaga yang pertama keluarga jangan ada perbedaan di kampung-kampung akibat ulah ODGJ ini. Nah, itu merupakan yang kedua, ada program di provinsi bahwa berkelanjutan, ada binaan. Sampai sembuh ya Pak? Sampai sembuh. Memang walaupun susah kita bilang mustahil agak sembuh, tapi minimal mereka waktu pulang ke kampung nanti sudah menjadi bisa bermasyarakat. Bermasyarakat lagi. Dan ini memang masih menjadi satu persoalan di Aceh ya, bahwa tingkat penderita ODGJ ini sekarang sangat meningkat, dan salah satunya di Kabupaten Aceh Jaya juga ada begitu. Tapi kalau dari pemerintah sendiri ada tidak Pak melakukan riset atau analisis khusus terkait dengan jumlah ODGJ yang meningkat, dan ini menjadi satu program khusus yang memang mendukung program pemerintah provinsi begitu. Ada riset khusus nggak, ini apa sih sebenarnya penyebab ini ada masyarakat yang akhirnya ODGJ? Oh iya. Kalau itu memang datanya kan udah ada semua di setiap kabupaten kota, apalagi di Kabupaten Aceh Jaya, terutama itu harus kita cegah adalah pernikahan dini. Kemudian disebabkan oleh ekonomi. Ekonomi tadi. Ekonomi itu menurut data pemicu yang pertama, sehingga adanya lahirnya ODGJ di sana. Kemudian ada pelecehan. Sehingga pelecehan tidak mampu lagi pada pihak keluarga dan ataupun anaknya sudah merasa malu, sehingga terjerumuslah ke ODGJ. Oleh langkah yang dibuat oleh pemerintah setempat di sana, kalau memang yang masih termasuk golongan ringan, itu kita tangani di sana. Jadi yang di sana sudah kita buat tempat penampungan juga. Di Rumah Sakit Teguh Umar ada beberapa kamar yang khusus untuk ODGJ, ada pelayanan juga di situ, ada pembinaan juga, tapi yang memang dari Pasung ini langsung ke provinsi. Karena kita belum punya rumah sakit khusus, rumah sakit jiwa ya Pak ya. Baik, menarik memang, tapi tadi salah satu yang lebih menarik lagi di program unggulan di 100 hari ini terkait dengan masalah gajah ya Pak ya. Hama gajah tadi ini kan Calang juga Kabupaten Aceh Jaya kan terkenal dengan konservasi gajahnya juga begitu, dan ini juga menjadi salah satu potensi wisata sebenarnya dari sana. Nah, sejauh ini seperti apa Pak perkembangannya? Ya, sejauh ini kalau kita lihat memang tantangan lebih berat tuh bagi Aceh Jaya kalau lebih berat. Paling berat karena kemarin itu kan ada CRU, yaitu tempat penampungan gajah. Tetapi menurut keterangan yang kami dapat, yang bahwa CRU itu nggak mampu lagi untuk menampung gajah. Sehingga mereka gajah itu sudah dikembalikan ke tempat asal mulanya, sehingga CRU ini nggak berfungsi lagi. Makanya kami kan mengharapkan kepada BKSDA Aceh sekarang untuk masalah gajah harus seriuslah ditangani di Kabupaten Aceh Jaya. Karena kita di Aceh Jaya sudah memberikan maksudnya yang terbaik lah bagi masyarakat Aceh Jaya tentang pencegahan hama gajah ini, yaitu sudah kita buat satgas. Walaupun satgas itu kan tidak fungsi, dia langsung ke hutan menjaga-jaga gajah.
Oke. Tetapi minimal kalau ada daerah kita di sana ataupun desa yang mulai hama gajah ini turun ke kampung, minimal orang kita yang di kabupaten ini bisalah bersama-sama mereka barang dalam 1 minggu 2 malam. Oh, oke. Ah. Oke. Jadi sudah ada seperti mungkin dirancang aturan terkait dengan tindakan preventif ya ketika gajah ini akan turun. Ada periode tertentu kah Pak? Kapan ini sebenarnya gajah akan turun ke lahan masyarakat atau memang itu selalu ada begitu menjadi gangguan bagi masyarakat? Enggak, untuk sementara itu memang kalau di Kecamatan Pasiraya dan Kecamatan Panga itu memang nggak periode lagi, kayaknya nggak mau pulang dia gajah Oh, di situ. oke. Memang udah kayak buat rumah di situ Sudah di kan. situ begitu ya. Makanya daerah tertinggal ataupun masyarakat miskin ekstrim tadi termasuk itulah tanahnya banyak di sekitar rumahnya, tapi tidak bisa mereka garap adalah itu hama gajah. Makanya dari kita pemerintah daerah tidak memberikan semangat kepada mereka yang bahwa kita kembangkan sedikit demi sedikit karena solusi memang untuk hama gajah tidak ada yang bisa dijelaskan secara terbuka. Oke, baik. Ini menariknya mungkin terkait dengan program internet dari daerah terpencil tadi Pak ya. Kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengkomunikasikan begitu ya. Karena kan serangan hama gajah ini kan tiba-tiba begitu ya Pak ya. Tidak bisa kita kendalikan secara mudah begitu. Nah, pengadaan internet kepada di kampung-kampung terpencil ini ya. Sejauh ini prosesnya seperti apa Pak? Ya untuk sementara kita memberikan Starlink. Starlink tadi yang seperti Bapak sebutkan. Berapa banyak sih sebenarnya kampung terpencil yang menjadi prioritas utama di Kabupaten Jaya untuk pengadaan Starlink tadi Pak? Itu sekitar 8 desa lagi dia. 8 desa? Sekitar 8 desa yang memang no signal sehingga harus kita bantu. Tapi kemarin itu berapa yang sudah kita bantu? Nah, berarti yang sudah terakomodir bukan pengadaan tetapi dari Kominsa karena itu merupakan 100 hari kerja inisiatif dari Dinas Kominsa memberikan dari hasil pengadaan dari bahan-bahan yang lain sehingga dapat mensisihkan untuk 3 kampung. Nah, ini 5 kampung ini harus kita berikan anggaran di APBKP mungkin. Oke, selanjutnya begitu bertahap begitu Pak. Dari 8 ini 3 sudah dilaksanakan begitu ya. Percontohan 100 hari dalam 100 hari kerja pasangan Salim ini yang bahwa nanti ke depan tugas pemerintah adalah memberikan semua desa yaitu akses internet. Oke, dan ini juga menjadi kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tentunya ya Pak. Maksudnya? Kan internetnya sudah ada nanti di kampung-kampung terpencil begitu dan ini tentu menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Aceh Jaya agar masyarakat bisa dengan mudah mengakses layanan publik. Ya, sebenarnya memang tugas pemerintah daerah yang sulit di masyarakat untuk dipermudah. Oke. Yang sebenarnya, apalagi kami di sana masih ada berlaku adat salah satu yaitu merupakan perkawinan ataupun pernikahan masih berlaku adat tradisional yaitu pakai selangki namanya. Oke. Jadi kalau nggak ada akses internet, ini selangki ini harus banyak bolak-balik ya Pak. Bolak-balik itu harus dibayar mahal dia. Oke. Ya kan? Tapi dengan setelah ada akses internet ini kan via telepon. Berarti biaya selangki ini sudah semakin kecil. Itu kan penurunan cost ya Pak ya. Sebagai peningkatan ekonomi juga ya kan? Masyarakat. Menurunkan harga transportasi selangki namanya. Jadi oleh sebab itu kebijakan kita adalah nanti kita bilang kepada masyarakat tersebut ini nggak usah mahal-mahal lagi untuk selangki. Oke. Sebenarnya ini dianggap seperti persoalan yang sederhana begitu, tapi sebenarnya itu ada satu masalah yang bisa juga meningkat di situ. Oke. Ya kan? Karena selangki dari daerah terpencil kecamatan A menuju ke kecamatan B itu biaya transportasinya mahal. Oke. Tapi setelah ada, insya Allah ini
akses internet, mungkin itu agak ringan sedikit. Agak ringan. Jadi boleh mempercepat proses Ya. pernikahan akhirnya Ya. Pak ya. Baik, menarik sekali. Dan tentunya ada program yang lain itu terkait dengan pendidikan tadi Pak ya. Sudah Bapak sebut ada Sekolah Bina Bersama, begitu menjadi program unggulan dari Kabupaten Aceh Jaya. Nah ini seperti apa Pak? Ini adalah harapan daripada Kabupaten Aceh Jaya, semoga ke depan kan SDM ini harus berkualitas dia. Oleh sebab itu dari kami pemerintah daerah mengharapkan kepada dinas Disdik yang ada di Kabupaten Aceh Jaya, yaitu setiap kecamatan ada sekolah unggul itu ataupun sekolah bina bersama itu 1 SD dan 1 SMP. Supaya sebagai sekolah percontohan di masing-masing kecamatan. Ini konsepnya sebenarnya seperti apa Pak? Bina Bersama dilakukan oleh siapa saja di sini? Ya itu memang inisiatif pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan. Ya. Kan? Jadi bahkan kami di setiap waktu launching kemarin di Kecamatan Tunom, itu langsung kami berikan yang bahwa itu tidak ada intervensi daripada pemerintah, yaitu baik kepala sekolah maupun guru yang menjadi kepala sekolah SD percontohan ini ataupun SD unggul, itu merupakan memang harus guru yang berkualitas. Okay. Baik guru maupun kepala sekolah itu akan nanti akan ikut fit and proper test. Sehingga tidak ada intervensi daripada yang pertama di daerah-daerah sekarang kan intervensi politik yang sangat gawat. Okay. Tapi itu langsung kita berikan, itu tidak ada intervensi daripada pemerintah. Okay. Tapi memang harus unggul dan berkualitas yang menjadi guru percontohan ini. Artinya kalau kita bicara soal pendidikan di Kabupaten Aceh Jaya, itu sudah menyeluruhkah, menyentuh dari sampai tadi ke gampung-gampung terpencil sendiri Pak? Ya alhamdulillah untuk sementara sudah hampir menyeluruh. Ada mungkin sekitar 6 desa lagi, yaitu masih sangat-sangat prihatin menyangkut dengan infrastruktur jalan, sehingga mereka jalur tempuhnya agak susah. Ada yang bahkan di Gli Putuh di Kecamatan Pangai itu merupakan dari tempat mereka sekolah itu sekitar 2 kilo, karena di desa mereka itu enggak ada sekolah dasar, tapi infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Bahkan kemarin itu sudah masuk anggarannya di tahun 2025, sudah masuk 5 miliar untuk kita bangunkan infrastruktur yang akses tadi, tetapi ya udah efisiensi itu hilang kembali. Tapi ada target tertentu nggak sih Pak? Ini untuk sekolah khusus begitu ya, bahwa setiap kampung nanti akan punya sekolah dan mudah diakses. Ya sebenarnya begitu, tapi karena desa tersebut misal dihitung yaitu desa terpencil, sehingga nggak bisa kita bangun di situ. Nanti muridnya kan nggak cukup. Makanya daerah terpencil harus 2 desa 1 sekolah. Nah kebetulan sekolah hampir di perbatasan, sehingga yang di penghujung itu jauh. Artinya sekarang yang diprioritaskan adalah aksesnya, dipermudah. Harus kita bangun akses infrastruktur bagi mereka sehingga mereka paginya lancar. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi program-program berikutnya di segmen selanjutnya ya Pak. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali dalam Aspirasi Publik. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Aspirasi Publik. Baik, program berikutnya yang tadi juga sudah disebutkan di awal itu terkait dengan, disingkat dengan JUS ya Pak ya? Iya. Jatung Urung Sakit, dan juga ini mungkin sepaket juga dengan ambulan rujuk ini Pak ya. Nah sejauh ini seberapa efektif program ini diberikan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Jaya? Ya, menurut dari hasil laporan dari masyarakat, sangat senang masyarakat. Sangat senang. Berarti dampaknya sangat efektif ya. Artinya kemudahan bagi masyarakat JUS ya? itu tidak sama dengan pri ambulans, tapi satu paket ya, satu paket untuk kesehatan. Karena pri ambulan ini ya beberapa tahun yang lalu yaitu harus ada uang di muka dia, baru bisa diberangkatkan dengan ambulan. Tetapi JUS ini cuma inisiatif pasangan Salim ini, karena kita
sudah melihat di beberapa desa yang bahwa ada masyarakat kita yang susah untuk datang ke rumah sakit ataupun ke puskesmas kecamatan diakibatkan transportasinya nggak ada. Oke, oke. Jadi ini Bahkan sudah mempermudah masyarakat jadi begitu ya? mereka tinggal minta sama tetangga, tinggal telepon puskesmas langsung dijemput. Langsung dijemput. Oleh Oke. karena itu, Tanpa harus memikir biaya ya, lagi Pak ya. Oke, baik. Ini mungkin pertanyaan sebagai closing juga ya Pak ya. Tantangan terbesar yang Bapak hadapi selama 100 hari kepemimpinan dengan program unggulan yang 11 tadi sudah diluncurkan pada masyarakat apa Pak? yang pertama capek. Capeknya, sudah pasti ya. Jadi pemimpin harus capek ya Pak? Jadi yang pertama program kami 100 hari kerja itu ya capek. Ya, capek. Yang pertama. Ini capeknya dalam arti sulit untuk diterapkan di masyarakat atau capek untuk memikirkan solusi-solusi untuk masyarakat? Artinya yang pertama tetap memikirkan solusi. Oke. Karena waktu kita mau kerjasama dengan pihak puskesmas ini, kepala puskesmas kalau mau duduk di puskesmas kecamatan ini misalnya, itu harus siap ya. Ini nanti jangan ada lagi minta uang di muka waktu berangkat pasien. Oke, Itu memastikan salah itu. satu. Itu kan harus kita connect dulu, Betul. baru kita bisa launching. Kalau udah connect semua, Chemistry-nya harus dapat ya ya. Pak antara kita dengan kemudian masyarakat. kita kan dalam 100 hari ini memang harus bekerja keras. Nah, 1 hari sakit berarti 2 program hilang. Oke, Nah, makanya oleh karena itu capek dan solusi ya, pemikiran yang harus kita kembangkan bahwa langkah-langkah apa saja sehingga ini bisa terwujud. Kemudian di segi anggaran, anggaran yang memang terbatas. sangat terbatas sehingga susah untuk kita memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, terutama langkah-langkah ataupun program-program strategis Oke. yang ingin kita kembangkan, mengingat memang potensi anggaran yang sangat berkurang. Sudah terbatas, kena efisiensi Berkurang. lagi ya Pak. Efisiensi lagi ya. Dan Jadi lebih berat lagi mikirnya. Apalagi di masa kepemimpinan kami ini, terutama dihantui oleh tenaga P3K lagi. Oke. Uang sudah efisiensi, kemudian tenaga P3K yang luar biasa dan besar kali ini, yaitu 800 lebih 800. di Kabupaten Aceh Jaya. Jadi beban semakin berat begitu Iya. ya Pak, dengan anggaran yang sangat terbatas. Tentu ini menjadi usaha keras bagi pemimpin saat ini untuk bisa merealisasikan semua program-programnya. Baik, untuk rencana ke depan Pak, untuk meningkatkan kepemimpinan Bapak selanjutnya sampai 2030 nanti untuk masyarakat Aceh Jaya, seperti apa Pak? Ya, yang pertama kita sudah menyampaikan kepada masyarakat publik adalah ke depan tugas pemerintah Salim ini, yang pertama tetap memberikan kembali yaitu program yang sangat strategis yang pernah dilakukan oleh Insinyur Haji Azhar Abdul Rahman itu beberapa periode yang lalu, yaitu program Malim Dagang, yaitu Peng Anek Bet kalau bahasa kami. Kemudian uang Aceh Jaya Cerdas, uang lansia, itu adalah salah satu program yang harus diberikan oleh pemerintah pasangan Salim ini, yaitu dari tahun 2026 ke tahun 2030. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Safandi atas waktunya di Aspirasi Publik. Semoga Aceh Jaya dengan program-program unggulan yang diluncurkan oleh kepemimpinan Bapak saat ini bisa terus dilanjutkan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, perekonomian dan juga pembangunan yang ada di Kabupaten Aceh Jaya. Dan berbagai tantangan yang telah dihadapi dan tentunya dengan semangat dan kerja keras dari Pak Safandi sebagai Bupati Aceh Jaya tentu menjadi semangat dan juga motivasi bagi seluruh stakeholder di Kabupaten Aceh Jaya agar terus melangkah maju dan menuju masa depan yang lebih cerah untuk Kabupaten Aceh Jaya bangkit. Terima kasih. Akhirnya saya Ida Almadani dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.